Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini, sampai hari ini, Allah masih memberikan kita nafas, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa beramal soleh, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita selalu istiqomah dan meningkatkan amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bersalawat kita kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dengan selalunya kita bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya yang mulia dan diperjumpakan dengan Rasulullah SAW di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Sahabat para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini judul kajian kita di sesi ini adalah renungan di penghujung Ramadan kita. Tanpa terasa, ma'asyiral muslimin, hadirin para pendengar suara Kampar dan sahabat MUI, Ramadan yang kita jalani kini sudah berada di penghujungnya. Malam-malam yang dulu terasa panjang, kini terasa begitu cepat berlalu. Apa yang mesti kita lakukan setelah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan ini, di bulan yang Ramadan ini yang akan berlalu, yaitu kita mempunyai sikap rasa cemas dan rasa harap. Cemas bahwasannya amal-amal ibadah kita, salat yang kita laksanakan, ibadah puasa yang kita laksanakan, tak Allah terima. Semua amal ibadah berbentuk sedekah kita, amal puasa kita, tak Allah terima. Maka perlu rasa cemas ini. Cemas kita bahwasannya semua yang kita lakukan di Ramadan ini tak Allah terima. Kemudian ada rasa harap. Berharap kita bahwasannya amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua sikap ini mesti ada di hati kita. Seorang mukmin yang telah melaksanakan ibadah Ramadan, yang telah melaksanakan ketaatan kepada Allah dan mempunyai rasa iman dan ikhtisaban, maka harus memiliki rasa cemas dan harap kepada dirinya. Para pendengar radio suara Kampar dan sahabat MUI, kemudian ada beberapa poin renungan di penghujung Ramadan di hati kita. Yang pertama adalah Ramadan itu seperti tamu agung. Ia datang membawa rahmat, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pembebasan dari api neraka. Namun sekarang tamu itu akan segera pergi, akan segera bergegas ingin meninggalkan kita. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin, para pendengar suara Radio Kampar dan sahabat MUI, apakah Ramadan akan meninggalkan kita?
Tetapi yang lebih penting adalah apakah kita masih diberi umur untuk bertemu Ramadan berikutnya. Betapa banyak orang yang tahun lalu masih bersama kita di bulan Ramadan. Mereka salat bersama kita, sahur dia bersama kita, bahkan mungkin duduk di samping kita. Namun hari ini mereka sudah berada di alam kubur. Tak ada garansi untuk kita bertemu Ramadan berikutnya. Tak ada yang tahu apakah tubuh ini masih akan cukup kuat untuk berdiri menegakkan salat di sepertiga malam tahun depan. Maka bersegeralah berbuat kebaikan dan tingkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ini adalah kesempatan terakhir kita untuk meningkatkan ibadah di penghujung Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, celakalah seorang yang mendapati Ramadan, lalu Ramadan berlalu sebelum ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita bahwa penghujung Ramadan adalah waktu terakhir kita untuk memperbaiki diri kita, untuk mengislahkan hati kita. Jika selama Ramadan kita masih banyak lalai, masih ada malam-malam terakhir, jika salat kita belum khusyuk, masih ada kesempatan untuk memperbaiki salat kita. Jika ada dosa kita yang masih belum diampuni rasa-rasanya oleh Allah, masih ada pintu taubat yang terbuka, yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menunggu hamba-hambanya yang senantiasa ingin selalu bertaubat dan mengakui segala kesalahannya. Kemudian yang keempat, para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI, adalah tanda Ramadan itu diterima adalah tanda Ramadan diterima bukan hanya semangat di bulan Ramadan, tetapi perubahan setelah Ramadan itu. Jika setelah Ramadan kita lebih rajin solat, lebih menjaga lisan kita, tak pernah kita menceritakan aib orang lain, tak pernah kita menggibah orang lain, lebih kita mencintai Al-Quran, selalu kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, lebih giat kita meningkatkan qiraatul Quran kita, bacaan Quran kita, memperbanyak bacaan Quran kita di bulan Ramadan, dan lebih ringan kita bersedekah di malam-malam Ramadan atau di bulan Ramadan kita selalu bersedekah. Maka itu tandanya bahwa Ramadan meninggalkan bekas di hati kita. Dan jika sebaliknya, ketaatan yang dulu kita lakukan selama sebulan penuh tetapi tak membekas setelahnya, maka itu tandanya Ramadan kali ini tak juga dapat merubah sanubari hati kita. Kemudian para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI, yang kelima, poin kelima adalah para ulama di akhir Ramadan, para sahabat Nabi SAW dahulu sebelum mereka mengakhiri Ramadan, mereka juga selalu berdoa selama 6 bulan ke depan untuk dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang, dengan Ramadan tahun depan. Dan 6 bulan setelahnya berdoa agar Ramadan mereka diterima. Di penghujung Ramadan mereka berdoa, ya Allah, jangan Engkau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir kami, tetapi jika Engkau menakdirkan ini Ramadan terakhir kami, maka jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang Engkau ampuni. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI, maka di penghujung Ramadan ini, mari sama-sama kita mengakui kesalahan kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sebaik-baiknya gelar yang diberikan oleh Allah setelah Ramadan ini adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, kata Allah. Setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, setelah kita beribadah 1 bulan penuh, mendirikan qiyamul lail, mendirikan salat tarawih, salat tahajud, bersedekah kita, maka mudah-mudahan
dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Mungkin tahun depan kita hanya tinggal nama. Mungkin tahun depan kita pun tak tahu, badan kita tak sehat, umur kita tak panjang. Maka sebelum Ramadan pergi, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah doa di penghujung Ramadan, bahwasannya setiap doa yang ada di hati kita dengan keikhlasan, dengan penuh keimanan, ikhtisaban, insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Kemudian memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini dan mohon kepada Allah agar menerima semua amal ibadah kita. Mari kita tutup Ramadan ini dengan hati yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, imanan wahtisaban, dengan penuh iman dan penuh pengharapan bahwasannya kita tak ria kepada manusia, bahwa kita betul-betul ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berdoa di penghujung Ramadan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maka mencintai pemaaf, maka ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah kami. Itulah doa yang sering kita lakukan, yang sering kita doakan di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini berbekas di hati kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul merubah hati sanubari kita untuk menjadi lebih baik. Sahabat para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dirahmati Allah, inilah beberapa poin untuk renungan Ramadan tahun ini. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita dan diberikan keistiqomahan hati kita. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.